dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Doa Bu Nini, kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sukacita, sehat, dan semangat. Anak-anak, kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan kita konsentrasi kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan sapa Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Karena dalam pujian yang sungguh-sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Bahkan Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati anak-anak di rumah. Kita akan pujikan selamat pagi Bapak. Kita sapa Bapak kita dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu setiap hari Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami, bahkan menuntun hidup kami. Sehingga pagi hari ini kembali kami datang kepadamu berterima kasih, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nah
Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita akan diberikan satu sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Yuk kita akan pujikan dengan pujian, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan semangat. Sejak kita ketemu dengan Tuhan Yesus, hati kita diberkati dengan sukacita yang datangnya dari Allah kita sendiri ya. Kita pujikan pujian ini dengan semangat dan bertepuk tangan ya anak-anak di rumah ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati, pikiran kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Agustin. Ya, anak-anak yang di rumah mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan diri, jangan bermain. Kita akan bersama-sama fokus hanya mendengarkan firman Tuhan. Mari Bu Agustin dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau membuka hati kami, Tuhan membuka pikiran kami, dan ajarkan kami untuk penuh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini tetap semangat untuk dengar firman ya. Nah, hari yang indah ini anak-anak diizinkan Tuhan untuk mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan dari rumah. Meski demikian, hati kita, pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Mari kita ambil Alkitabnya. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan buka dan kita akan membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu semua? Sudah siap membaca firman? Ya.
Mari kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini, Ibu yakin kalian pasti sudah hafal, khususnya ayat yang 16. Siapa yang sudah hafal boleh angkat tangannya? Oke, ya. Allah begitu mencintai umatnya. Allah begitu mengasihi anak-anaknya, termasuk kita semua, termasuk kalian semua. Nah, bukti cinta Tuhan buat kita, bukti kasih Tuhan buat kita, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kuasa maut. Allah yang begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, yang sudah menciptakan dunia beserta isinya dengan begitu indah. Kalian masih ingat kisah penciptaan di kitab Kejadian? Iya. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, dari hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia, hari ke-7 Tuhan memberkatinya, semua Tuhan ciptakan sangat baik. Bahkan sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberikan perintah buat manusia untuk menjaga dan memelihara ciptaan itu, untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang tahu apa yang terjadi di Taman Eden selanjutnya? Iya, betul sekali. Manusia melanggar perintah Tuhan, manusia tidak taat. Pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membelenggu manusia, dosa mengakibatkan tindak kejahatan, dosa menjerat manusia, sehingga pada akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalian tahu apa upah dosa? Upah dosa adalah maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hingga kasih Tuhan yang begitu besar buat ciptaannya, buat umatnya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus Tuhan Yesus untuk hadir, untuk lahir, untuk mati bagi kita, menebus dosa kita semua. Karena Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan ingin umatnya kembali kepadanya. Syaratnya satu, percaya. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati, dan bangkit buat kita. Kasih Tuhan ditunjukkan melalui ciptaannya yang luar biasa, melalui penebusannya di dalam kematian Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menjaga umatnya. Dengan cara apa? Ia mengirimkan Roh Kudus yang menolong kita, yang menghibur kita. Roh Kudus tinggal di hati kita, menginsyafkan kita akan dosa, menyatakan kebenaran. Saat anak-anak sedang sedih, saat anak-anak sedang khawatir, siapa pernah bersedih?
Siapa pernah khawatir? Siapa pernah menangis? Siapa pernah takut? Nah, ada Roh Kudus dalam hati kita yang menguatkan kita, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai, tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu bersedih lagi. Karena Roh Kudus itu adalah wujud kasih Tuhan yang menjaga kita, mengisi hati kita, memelihara hidup kita dalam keseharian. Karena Roh Kudus adalah kasih, Roh Kudus ada dalam diri kita, memungkinkan kita untuk terus mengasihi Tuhan dan juga untuk terus mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan dengan cara apa anak-anak? Iya, mulai belajar melayani Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin ke gereja. Kalau sekarang berarti rajin ikut sekolah minggu meskipun dari rumah. Ya, mengasihi sesama kita bagaimana? Dimulai dari keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mentaati nasihatnya, mengasihi kakak adik kita, saudara-saudara kita, seisi rumah kita, mengasihi teman-teman kita, tetangga kita, guru-guru kita, guru sekolah minggu kita, dimanapun kita berada, kita belajar memberi kasih, menabur kasih, menjadi anak-anak Tuhan yang jempolan, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan seperti orang tua kita yang menjaga kita, demikian Tuhan senantiasa menjaga kita juga, senantiasa mengasihi kita, memberikan berkat-Nya, memberikan kasih-Nya kepada kita semua, menolong kita meskipun kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa kecewa, kadang kita merasa takut, tapi Roh Kudus beri kekuatan, Roh Kudus beri penghiburan buat anak-anak semua. Kalian percaya Roh Kudus tinggal di hati kalian? Mengingatkan kita akan segala kebenaran. Siapa pernah berbuat salah? Ada yang mengingatkan di dalam hati kita, itu salah loh, itu enggak benar loh. Ada yang menegur dalam hati kita? Ya, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang selalu menyatakan kebenaran. Kita percaya bahwa Tuhan terus menjaga anak-anak semua dalam suka maupun duka. Tuhan mengasihi kita. Kita tidak sendirian, ada Roh Kudus bersama kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya kasih Tuhan terus menguatkan kita, membebaskan dari belenggu kita, dan kita juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, meskipun ada banyak tantangan, hambatan di luar sana. Kalau saat ini semuanya belajar dari rumah, beribadah dari rumah, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus sedia hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan. Kenapa? Wow, ada virus di luar sana, namanya COVID-19, ada corona. Apa sikap kita sebagai anak Tuhan? Aduh takut, gak berani. Apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya, tetap berani, tetap bersandar kepada Tuhan. Percaya Tuhan menolong kita, percaya Tuhan menjaga kita, percaya bahwa kita akan diberi perlindungan oleh Tuhan. Kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi semua tantangan ini. Terus semangat, terus berdoa dan percaya Roh Kudus menjaga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk perlindungan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk penjagaan yang senantiasa Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu semua. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini.
Kami mau serahkan anak-anak Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini melalui sekolah minggu online pagi ini. Tetap semangat, terus berdoa, percaya Roh Kudus menolong kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.